warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. I hope you're fine, like I am, like my wife, my sons, and everybody here. And it is a special day for me that I want to introduce you that I have made a kind of learning media or media pembelajaran yang bisa digunakan untuk mempermudah khususnya anak SMA yang baru lulus mau mengikuti tes kedinasan, masuk polisi atau ABRI dan sebagainya, sehingga siapa tahu you will have a chance to enter the polytechnic like STAN or maybe PPI Madiun, Politeknik Perkeretaapian Madiun yang sekarang jadi Dola. Dan media ini dalam bentuk printed atau cetak yang bisa kalian dapatkan karena ini khusus untuk belajar mengenai grammar, English grammar di SMA 5 khususnya ada di perpustakaan dan kalian bisa memperbanyak juga. Oke. Media pembelajaran sini we have 3 packages. Ada 3 paket soal yang semuanya lengkap. Ada 30 soal, 20 soal pilihan ganda, multiple choice. Kemudian 10 soal adalah error analysis atau mencari alternatif yang salah. Dan di sini tidak perlu membenarkan, tetapi soal ini nanti akan juga diikuti kunci jawaban dan pembahasan yang detail, dan insya Allah akan bisa mempermudah kalian semua yang ingin menguasai grammar bahasa Inggris ini. Here we go. Paket 1 atau paket 1 terdiri atas 30 soal. Untuk yang bagian A adalah soal nomor 1 sampai 20 merupakan soal pilihan ganda atau multiple choice. Yang bagian B nomor 21 sampai dengan nomor 30 merupakan soal error analysis atau mencari opsi yang salah menurut grammar. Bagian A. Questions number 1 to 20 are incomplete sentences. Beneath each sentence, you will see 5 words or phrases marked A, B, C, D, E. Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Now, number 1. The articles, blah blah blah, the magazine publishes are very scholarly. Dilihat dari opsinya, materi itu adalah tentang relative pronoun atau kata ganti yang. Bisa who sama whom untuk menyatakan orang, bisa which untuk menyatakan benda atau binatang, bisa whose atau of which yang menyatakan milik. Karena di situ ada kata articles sebagai inti subjeknya, maka kata yang paling tepat adalah which. Jangan sampai who atau whom. Nomor 2. Physicist J. Robert Oppenheimer, blah blah blah, an important role in the birth of the atomic age. Dilihat dari bentuk kalimatnya, materi tentang kalimat, kalimat ini belum mempunyai predikat. Bagaimana tahu? Inilah salah satu bentuk bagaimana mudahnya mempelajari grammar dengan Pak Mijo. Ada akronim yang bisa kita mudah untuk mengingatnya, bahwa ciri predikat itu ada 6 yang kami singkat dengan wasis can have verb 1 and verb 2. Saya ulang, wasis can have verb 1 and verb 2. Was ini dari kata was, nanti temannya adalah were. Kemudian is itu temannya adalah SMR, to be present. Can itu adalah model auxiliary, temannya bisa will, must, dan sebagainya. Have itu adalah untuk menyatakan kata telah, punya teman has sama had kalau lampau, diikuti verb 3. Verb 1 berdiri sendiri, pakai SES kalau subjeknya nanti he, she, it untuk simple present. Yang verb 2 itu adalah untuk menyatakan predikat simple past atau lampau. Maka jawabannya di sini yang tepat adalah kata had. Saya ulang, jawaban yang tepat adalah kata had. Mengapa harus kata had? Karena di sini dinyatakan bahwa
Robert Oppenheimer itu subjeknya, had itu bentuk lampau dari kata had has, maka artinya adalah memiliki, dilanjutkan dengan objeknya adalah an important role, ini objeknya. Jadilah kalimat itu punya subjek, predikat, dan objek. Maka jawabannya mengapa harus yang had di sini juga dinyatakan the atomic age, pada abad atom. Sekarang nomor 3. In 1952, Lillian Hellman appeared before a House committee, bla bla bla. Di sini kata kuncinya adalah kata before. Ada kata before. Sebelumnya ada kata lampau appeared. Mau tidak mau, tensesnya itu adalah semua dalam bentuk past tense. Nah, mari kita lihat pembahasannya. Jadi nanti kalau Anda bisa menyimak, itu bukan hanya soal, tapi ada kunci beserta jawabannya bagaimana dijelaskan oleh Pak Mijo secara detail. Di sini cluenya ada 2, in 1952 dan juga kata before tadi. Karena before itu menghendaki subjek predikat, maka verb 2 sebagai predikatnya dan a house committee sebagai subjeknya. Maka akan terjadilah jawaban, in 1952 Lillian Hellman appeared before a house committee, suffered because of it. Jadi jangan sampai kata yang. Kenapa kata yang? Kalau kata yang dipakai, a house committee who suffered, itu nanti baru akan membuat subjek saja. Karena kalau klausa itu diikuti kata yang, berarti belum membuat kalimat. Anak laki-laki yang sedang menyuting saya, itu beda dengan kalau diucapkan anak laki-laki menyuting saya. Kalau pakai kata yang, itu baru berposisi sebagai subjek. Tapi kalau kata yangnya hilang, sudah bisa berfungsi sebagai kalimat. Soal nomor 4. Mary Sanders was Nebraskan, ini orang dari kata Nebraska, bla 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 about the American West. Bagaimanakah pembahasan yang ada di sini? Oke, nomor 4 jawabannya A. Sama, materinya adalah tentang relative pronoun, tapi ada hubungannya dengan kata yang kata yang itu bisa dihilangkan. Contoh, di sini was a Nebraskan itu adalah berposisi sebagai predikat. Kalimatnya adalah nominal. Nah, apabila diikuti nanti kata kerja, maka kata kerja itu nanti harus dibentuk dengan mengikuti kata yang. Kata ganti yang tepat untuk menggantikan itu adalah kata who yang menyatakan orang. Jawaban yang benar aslinya adalah who was writing, atau kalau diringkas menjadi writing. Inilah yang dinamakan AP. AP itu apa? Active participle. Verb ing yang berfungsi untuk menerangkan kepada kata benda atau frase kata benda. Kemudian karena kata who was writing itu menjadi writing, artinya tetap bukan menulis tapi yang sedang menulis atau yang menulis. Nah, ketentuan yang berlaku adalah kata yang bisa dihilangkan, tapi to be-nya juga harus dihilangkan. Hal ini nanti juga berlaku untuk verb 3. Contoh, penulis yang sedang menulis. Bahasa Inggris adalah an author who is writing. Itu langsung bisa disingkat the writer writing. Dalam bahasa Indonesia tetap penulis yang menulis. Tetapi nanti kalau diikuti verb 3 akan menjadi begini misalkan. Buku yang ditulis, the book which was written misalkan. Akan menjadi langsung the book written. Nah, maka saya ulang di sini a Nebraskan who was writing
saya kembalikan ke soal. Karena kata yang sama to be-nya hilang, maka jawabannya di A. Langsung writing. Jadi tetap diartikan yang menulis. Kalau jawaban B salah, karena tidak ada to be-nya. Jawaban C itu juga salah, karena membentuk predikat lagi. Sudah ada ciri was, wasis tadi. Ada lagi verb 2, salah. Kalau verb 3, berarti ditulis. Yang ditulis. Yang to write juga salah, karena harus. Number 5. NS which are the blueprints for cells constructions. Itu subjeknya. Exist in bla 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 organized packages called chromosomes. Di sini ada frase yang namanya titik-titik. Nah, titik-titik. Exist di sini adalah predikatnya. Maka kita hendak ini nih. Paket-paket yang diorganisir secara titik-titik. Nah, kalau ada frase untuk titik-titik kemudian ada kata kerja, maka penjelasannya adalah sebagai berikut. Materinya ini tentang word order atau susunan kata untuk kata keterangan, adverb dan verb, kata kerja. Akronim yang Pak Mijo buat adalah adverb. Ad itu adverb, V itu verb, ad itu adverb. Artinya adverb atau kata keterangan manner tersebut bisa diposisikan sebelum atau sesudahnya verb. Contoh, Pak Mijo is explaining clearly. Explaining clearly. Berarti clearly setelah kata kerja. Tapi bisa juga nanti clearly explaining. Sama dengan ini tadi, yang namanya kata keterangan, di situ ada kata kerja organized, maka jenis kata yang tepat adalah adverb tadi atau kata keterangan tightly, secara ketat. Jadi yang diorganisir secara ketat. Secara umum kata keterangan cara ini dibentuk dari kata sifat ditambah kata li. Ini tambahan informasi. Kemudian soal nomor 6. Sebentar. 6. COVID-19 virus has blah 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 many thousands people in the world. The first time it existed in Wuhan, China in 2019. Di sini sudah ada kata has bla bla bla. Karena di sini menghendaki tenses present perfect. Present perfect, ingat, perfect itu artinya selesai, maka menggunakan kata kerja bentuk 3. Cluenya tadi kan ada kata has yang terjemahkan telah, maka jawabannya nanti adalah affected. Saya ulang, kalau ada kata have sama has masih diikuti kata kerja, maka pengikutnya harus verb 3. Affected itu regular verb, kata kerja yang beraturan, tinggal menambahkan ed untuk bentuk 2-3-nya. Maka telah mempengaruhi, bahasa Inggrisnya adalah has affected. Oke. Bagaimana dengan soal nomor 7? Tadi mudah, nomor 6. About 4,000 BC, human discover that bla bla bla. Nah, kalau ada that bla bla bla, berarti menandakan apa? Oke, menandakan bahwa itu adalah klausa atau subclause atau anak kalimat yang harus memiliki pola subjek dan predikat. Nah, di sini sudah ada penanda kata obtain. Nah, kata obtain di sini bisa dianggap sebagai kata kerja. Sehingga kalimat ini belum memiliki subjek. Bagaimana menganalisanya? Mari kita lihat pembahasannya. Nah, yang namanya kalimat tadi adalah punya anak kalimat lagi atau subclause dengan ciri kata that. Maka setelah kata that itu harus ada subjek lagi. Ternyata di situ ada kata obtain
dianggap verb 3. Kalau ada verb 3, maka kalimat itu bisa kemungkinan kalimat pasif. Ingat, kalimat pasif pasti verb 3, tapi sebelumnya harus ada to be. Di situ ada kata model auxiliary could, maka to be-nya tetap be. Could be verb 3 itu nanti menjadi predikatnya, dan kita cari subjeknya. Ternyata subjeknya adalah metals, maka itu jawaban ada di alternatif A. Metals could be obtained. Logam-logam bisa diperoleh. Kenapa B salah? Karena maknanya bukan pasif. Kenapa yang D salah? Could metals be? Itu adalah pola bertanya. Padahal setelah D dianggap pernyataan. Kenapa yang E salah? Karena kalimatnya nanti bukan pasif, karena belum ada to be-nya, yaitu be. Yang C jelas tidak mengikuti aturan subjek. Oke. Nomor 8. Titik-titik more than a decade, Birdwatchers have warned that certain species are becoming scarce. Kartu langka. Dilihat dari alternatifnya in, from, by, till, for, maka insya Allah kalian semua tahu ini tentang preposition. Preposition itu dalam bahasa Indonesia adalah kata depan. Kalau sebuah frase tanpa melihat itu ada subjek predikatnya, maka frase itu menghendaki kata depan. Indonesia kalau diberi kata in Indonesia akan berubah menjadi keterangan, bukan subjek atau objek lagi. Di situ ada kata clue-nya more than a decade, lebih dari 1 decade. Maka kata yang tepat yang menunjukkan durasi yaitu kata selama. Bahasa Inggrisnya apa? For. Oke, maka kalau lengkap akan menjadi for more than a decade. Nah, itu bukan subjek, itu adalah keterangan. Now, number 9. Until illegal loggings were finally stopped, this area had been severely flooded every year, causing damage to local people's houses. From the above sentence, spellingnya salah ini, saya ganti langsung. Sentences we can conclude, bisa kita simpulkan apa? Kalau seperti ini anak-anak, kita harus tahu tenses. Tensesnya di sini adalah past. Sampai illegal logging, penebangan liar itu akhirnya berhenti, berarti maknanya sampai sekarang belum berhenti. Ini materinya adalah tenses yang mengartikan atau mencari maknanya. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Banjir akan selalu mengenai daerah ini. Bahasa Inggrisnya adalah floods will always hit area. Kenapa? Dari konteks soal until illegal logging were finally stopped, berarti sampai sekarang kan tidak berhenti. Itu maknanya. Berarti sampai sekarang dari itu masih banjir. Kalau melihat penjelasan lebih detail, mari kita coba lihat nomor 9 penjelasannya bagaimana. Oke, kan D. Materinya tenses, tepatnya memberi makna suatu kalimat. Clue-nya adalah until illegal loggings were finally stopped, artinya sampai sekarang belum bisa dihentikan, maka banjir tetap mengenai kita. Nomor 10. Alhamdulillah sudah bisa sampai nomor 10. Masih bersama saya dengan Pak Mijo di channel saya My English Grammar. Oke. Number 10. Did you tell your parents that you failed into subjects this semester? Well, of course. I even told. Nah, seperti saya terangkan sebelumnya, kalimat terkadang bukan kalimat inti saja yang ada subjek dan predikat. Contoh, aku memberitahu kamu, I told you, itu kalimat. Tetapi ada yang namanya complex sentence atau kalimat majemuk. Ada main clause-nya, klausa inti, seperti tadi misalkan I told you, kemudian diberi klausa baru yang namanya subclause. Cara membentuk subclause adalah bisa dengan kata tanya, bisa dengan kata sambung, bisa dengan kata that atau if. Di sini yang dipakai adalah kata tanya. Kalau kata tanya di sini dipakai untuk membentuk subclause anak kalimat, jangan berpola tanya.
Berpola tanya itu yang bagaimana? Contoh, why do you go? Berarti setelah kata tanya masih butuh kata kerja bantu. Baru subjek. How are you? Itu masih pola tanya. Kalau dijadikan anak kalimat atau subclause, kata tanya langsung diikut subjeknya. I want to know how you go, bukan how do you go. Sama dengan ini. I even told you why I failed. Maka jawabannya yang A. Mengapa bisa demikian? Walaupun di situ terdapat kata tanya, tetapi bukan untuk bertanya, untuk membuat anak kalimat atau subclause yang menggunakan kata tanya. Kata tanya, polanya kata tanya, langsung subjek dan predikat. Oke. Nomor 11. Will your father decide to move to his hometown after he retires? Well, he does not mind blah 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 here in Jakarta, but my mother is against the idea. Di sini ada kata kunci kata mind. Mind bukan pikiran di sini anak-anak atau teman-teman, saudara-saudara. Di sini kata kerja artinya keberatan. Nah, dalam grammar bahasa Inggris kita mengenal materi yang namanya adalah gerund. Namanya gerund. Nah, kami punya akronim. Ada kata kerja tertentu yang harus diikuti bentuk gerund. Gerund itu apa? Verb ing tapi fungsinya sebagai kata benda, pernyataan saja. I love dancing. You love smoking. Kata smoking, you love smoking tidak harus merokok saat itu, tapi hanya pernyataan bahwa Anda suka merokok. Lah verb ing itulah yang namanya gerund. Nah, di sini ada beberapa kata kerja yang apabila diikuti kata kerja lagi harus dibentuk gerund. Verb ing. Apakah itu? Remas, dadaku ah. Itu singkatan dari lengkap, ada di materinya. Risk, enjoy, mind, avoid, finish, delay, admit, deny, appreciate, keep, understand, anticipate, consider, hate, and fancy or imagine. Nah, di sini ada huruf M. Nah, M ini mewakili kata mind. Sorry, ini tulisannya salah. Mind di akronim itu artinya harus diikuti dengan verb ing karena termasuk kata kerja yang diikuti gerund. Maka jawabannya adalah staying. Number 12. Parasitic plants are generally found in shaded areas rather than in areas exposed to direct sunlight bla bla bla. Soal ini harus dilanjutkan dengan pemilihan kata sambung atau conjunction. Bagaimana? Masih ingat? Terutama yang anak kelas 12. Kata sambung itu macam-macam. Yang diinginkan di sini adalah kata meskipun. Meskipun, kenapa meskipun? Mari kita lihat kenapa kok harus although. Maknanya harus tahu sedikit-sedikit. Parasite plants are generally found in shaded area. Ya, tanaman parasit itu bisa ditemukan di area yang shaded, teduh, rather than in areas exposed to direct sunlight. Walaupun teduh, tapi masih butuh sinar matahari. Maka jawabannya adalah yang B, yang betul. Although they need sunlight for their survival. Bukan so that, tidak dibutuhkan matahari dan terusnya. Apalagi while, tetapi, because, di situ artinya karena, unless, kecuali. Are you still here? Still with me? Pak Mijo will explain number 13. For the past few years in the last decade, the rate of crime has been high due to the increase in the rate of unemployment. Today, people wish that the local government the first priority to the solution of this problem. Cluenya adalah kata wish. Ini materinya tentang subjunctive atau wish sentence atau berharap sia-sia. Artinya antara yang diharapkan berlawanan dengan fakta.
Bagaimana penjelasan secara lengkap? Mari kita lihat pembahasannya. Materi tentang with sentence atau subjunctive, kami punya akronim. I would rather wish to S. Artinya adalah apabila kalimat nanti menggunakan would rather atau wish atau dua S, maksudnya adalah as if sama as do, kalimat itu menghendaki dua pola. Kalau di situ ada keterangan waktu today, berarti present, kita gunakan simple past, verb 2. Kalau nanti menggunakan keterangan waktu lampau, past time, seperti last night misalkan, menggunakan had verb 3. Karena di soal tadi ada with sentence dan today sebagai clue-nya, maka would give lah pelengkapnya, akan memberikan maknanya. Tapi faktanya belum. Nomor 14. More government policies related to people welfare are to be implemented to help people who have suffered blah blah blah, their life burdens can be reduced significantly. Di sini dilihat dari opsinya, materinya adalah tentang apa? Conjunction, betul. Kalau ada kata therefore, itu artinya adalah oleh karena itu. Moreover, itu lagi pula. Still, artinya bukan masih kalau kata sambung, artinya adalah tetapi. As, bisa karena, bisa ketika. Despite, itu menyatakan meskipun, tetapi di sini pasti salah karena ada kata can be reduced, itu adalah predikat, pada despite tidak menghendaki subjek predikat alias hanya frase. Penjelasan lengkapnya adalah begini. Karena itu menimbulkan makna ada akibat, maka kata sambung yang tepat adalah therefore, oleh karena itu. Kami punya akronim STT, C-nya itu consequently, hanya accordingly, hanya itu hence, S-nya itu so, TT itu adalah therefore dan thus. Untuk lebih paham di materi nanti ada bukunya. Berikutnya, soal nomor 15. I get bored with all the things I do in my office after 5 years of working as secretary of the dean. Dean itu adalah dekan sebagai sekretarisnya. Get bored itu artinya bosan. Maka, bagaimana respon yang tepat? Saya bosan seperti ini. Nah, jawaban yang tepat untuk melengkapi pertanyaan, jawaban yang tepat untuk melengkapi percakapan itu adalah apakah should you leave your job, what do you want, why are you bored, atau which job do you like best, atau yang D, what would you like to do for a change. Nah, ini yang tepat. Apa yang ingin Anda lakukan untuk perubahan? Nah, kenapa? Nyambung maknanya. Bosan, kemudian ada respon, apa perlu perubahan? Nah, begitu jawabannya D. Kemudian soal nomor 16, kejar tayang terus. So far this term, the students in the writing class have learned how to write thesis statements, bla bla bla, and summarize their conclusions. Di sini kalimat sudah memiliki subjek, yaitu kata the students in the writing class, frase panjang ini subjeknya. Kemudian predikatnya adalah have learned. Kemudian ada kata how to write, and. Nah, karena ada kata and, maka ini menandakan kesetaraan atau paralelisme. Kalau di situ ada kata write, and-nya ya harus diikuti verb 1 supaya setara. Maka di situ juga ada kata organize dan summarize. Jawabannya adalah B. Setara. Setara itu imbang. Kalau sebelumnya ada kata di situ ada kata verb 1, maka setelah and juga harus ada verb 1. Ada summarize, ada organize, ada write. Nomor 17. If the students studying in foreign country had been provided with information about literacy practices and academic culture of that country, they blah 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 stranded in that academic environment. Nah, teman-teman yang mungkin sudah
mengenal kata if, ini materinya adalah conditional sentence atau if sentences. Ada berapa tipe? Masih ingat? Iya, 3 tipe. Mari kita buktikan tipe berapa itu. Di situ ternyata ada anak kalimat yang would have felt. Ya, would have felt. Berarti harus dikembalikan ke polanya. Kalau pengandian tipe 3, polanya kata if itu pakai had verb 3. Kemudian kalimat intinya pakai would have verb 3. Jangan sampai dua-duanya pakai boleh semua. Maka jawaban nomor 17 itu adalah yang C. Jika if the students studying in a foreign country had been provided with information bla 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 bla, sudah ada kata had been provided, pasif telah disediakan, maka gabungkanlah klausa yang menggunakan would have verb 3, yaitu jawabannya C. Going to number 18. Danny was extremely tired when he arrived because he bla 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 had been waited for his flight for 3 hours atau had waited. Nah, tenses sekali lagi, tenses itu memang materinya banyak. Hampir semua orang kalau belajar grammar itu merasakan kok sulit ya. Nah, sebenarnya tidak. Dengan pola ini kita tentukan saja pakai present atau past atau future atau continuous. Ciri-cirinya jelas. Kalau past itu verb 2 pasti. Kalau perfect verb 3 ada kata telah. Kalau present itu verb 1, kalau future ada kata will. Kalau sedang bentuk ing, jangan lupa sebelumnya to be, SMR, was, were, dan sebagainya. Nah, di sini ada kata was tired berarti lampau. Nah, kebetulan juga lampau semua. Tambah pusing ya. Nah, tidak juga. Sudah dijelaskan kalau ada kata durasi selama menghendaki bentuknya adalah continuous. Nah, bentuk continuous yang dimaksud adalah yang memerlukan durasi, yaitu perfect continuous. Karena ini lampau, maka pakai telahnya lampau, past perfect continuous, had been waiting. Nah, penjelasannya kalau tertulis seperti ini terketik, ya, karena ada kata durasi dan bentuknya lampau, maka pakailah had been verb ing. Kalau ada durasi, nanti bentuknya present. Sampai sekarang masih misalkan Pak Mijoi ngomong terus dari tadi hampir setengah jam lebih, sampai sekarang ngomong bukan past perfect continuous tapi present perfect continuous. Mr. Mijo has been talking for more than a half hour. Itu has been. Nah, itu cirinya. Maka kata for durasi mendaki been verb ing, sebelumnya ada kata telah. Saya kira bisa membantu. Bagaimana dengan nomor 19? Renata bilang begini, do you know why Indi wasn't in the class this morning? Indranya menjawab, she bla 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 sick. She had a terrible headache last night. Nah, kok ada kata would have, must have, dan sebagainya. Materinya ini apa? Model, tapi model auxiliary yang menunjukkan kejadian lampau. Namanya adalah model perfect. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, perfect menggunakan kata kerja berapa? 1, apa 2, apa 3? 3. Nah, karena pakai model, kamu pakai must, pakai should, pakai may, pakai could, pakai would. Tergantung mana yang sesuai. Tapi ingat, verb 3 tidak bisa berdiri sendiri, harus ditemani kata telah kalau perfect, yaitu have. Maka akan digabung should have verb 3 seharusnya telah titik-titik, atau must have verb 3 pasti telah, bukan harus telah. Di situ konteksnya menghendaki jawaban pasti telah sakit. Bahasa Inggrisnya adalah must have been sick. Been ini verb 3 dari bentuk to be. Oke. Lancar juga. Puasa, jangan lupa Pak Mijo, jangan minum. Hai guys, jangan minum juga guys. Dilarang minum guys. Nomor 20. Terakhir untuk yang pilihan ganda.
Blah 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 is known by anyone rowing a boat in a strong wind. Is known itu kalimat pasif, diketahui, berarti sebagai predikat. Maka dalam sebuah kalimat, kalau sudah ada predikat sebelumnya zong, kosong, menghendaki apa? Subjek atau objek? Subjek. Nah, bagaimana membentuk subjek? Subjek itu aslinya hanya dua. Objek aslinya atau kata gantinya. Pronoun. Mr. Mijo itu objek asli, orang. Kata gantinya, kalau subjek adalah he, karena male. Tapi kalau ini misalkan, ini plan. Ini kan the plan, itu juga objek asli nih. Itu bisa diganti dengan it. Nah, dalam membuat subjek, jangan sampai didouble. Misalkan, Mr. Mijo he, atau he Mr. Mijo, salah. Pilih salah satu, Mr. Mijo atau he. Bagaimana kalau tidak ada itu? Kok berupa kumpulan kata yang panjang? Nah, kalau berupa kumpulan kata panjang, maka namanya klausa sebagai subjek. Seperti saya sampaikan tadi, klausa itu ada subjek predikat, tapi didahului oleh titik-titik. Untuk membentuk subjek, klausa yang mendahului adalah bisa kata that yang diterjemahkan bahwa. Bahwa adalah lebih mudah untuk pergi. With the wind, then again it, itulah jawabannya. Contoh yang sederhana perhatikan. That I love you, itu bukan kalimat, itu subjek. Karena ada kata that. Beda dengan I love you itu kalimat. Saya ulang, that I love you is a big secret between us. Subjeknya berarti that I love you is a big secret, itu adalah predikatnya. Demikian untuk penjelasan yang pilihan ganda, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau belum jelas, kalian bisa juga menghubungi Pak Mijo dengan nomor WA saya nanti ada di sini. Bisa juga Facebook, bisa IG juga. Dan mohon maaf nanti kalau mungkin tidak sesegera karena Pak Mijo juga masih punya tanggungan ngajar di lembaga SMA 5, juga di kursusan di rumah sendiri. Maka insya Allah akan kami jawab, akan kami balas, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Okay, well, we have to part B and we have 10 questions. It is about error analysis. Saya beritahu begini. Jenis soal seperti ini biasanya juga di TOEFL itu adalah disajikan kalimat yang nanti akan diberi alternatif yang biasanya ada yang di bold, ada yang di garis bawah itu. Jangan kemana-mana dulu, masih dengan saya yang akan membantu kalian semua yang menginginkan nasib mungkin bisa keterima di kedinasan atau polisi perwira dan sebagainya. Saya promosi karena saya berpengalaman memiliki banyak anak peserta didik yang memang bahasa Inggris salah satu lah yang mungkin harus dipersiapkan sedini mungkin untuk bisa menjadi orang yang hebat seperti mereka nanti. Oke, bagian yang B adalah error analysis. Error analysis itu adalah begini. Disajikan nanti kalimat seperti ini, misalkan kalimat, kemudian ada poin-poin yang dijadikan alternatif, bisa di garis bawah seperti ini, underline, ada optionnya A, B, C, D. Nah, ini tidak menentukan yang benar yang mana, tetapi yang salah. Salah apanya? Menurut aturan tata bahasanya atau grammarnya tadi. Apakah tensesnya, apakah pronoun kata gantinya, atau penggunaan kata sabuk dan sebagainya. Atau mungkin sederhana, tunggal jamak misalnya. Kalau a boy itu satu, kalau boys itu jamak. Kalau child, a child itu satu, kalau children jamak dan sebagainya. Mungkin hanya juga tentang kata my, me dan sebagainya, kata ganti. Nah, nanti ada seperti ini. Nah, bagaimana clue-nya? Yang pertama, kalian harus baca dulu kalimat itu secara lengkap. Yang kedua, sebagai penunjuk untuk menjawab yang benar, jawabannya nanti apa? Yang tidak digaris bawah itu menjadi opsi, itu bisa membantu untuk mengarahkan mana yang salah, karena yang tidak itu pasti benarnya. Dan yang ketiga, kalau memang sudah yakin itu yang salah misalkan, pastikan itu materinya tentang ini dan ini. Tidak nanti harus membuat
bandingan dengan yang A, B, C, D semuanya tidak. Nah, mari kita buktikan. In question 21 to 30, each sentence has 4 underlined words or phrases. The 4 underlined parts of the sentence are marked A, B, C, and D. Identifying the one underlined word or phrase that must be changed in order to make it correct in standard English or grammatically instructed. Number 21. The situation was so uncontrollable that I cannot put on it. That's why I need to escape from such condition. Nah, ini kelihatannya tidak mudah, tetapi kalau Anda tahu penggunaan kata the di awal menggunakan the itu benar. So diikuti kata sifat so sweet. Nah, benar kan? So sweet, so nice, betul. Kemudian escape, melarikan from, berarti preposisinya betul. Nah, jawabannya pasti C, walaupun mungkin tidak tahu maknanya. Tapi pasti banyak yang tahu. Put on itu apa? Put on itu sama dengan wear, mengenakan. Gitu. Mari kita lihat di sini. Kenapa put on salah? Karena artinya memakai. Lawannya put off, melepas. Maka yang benar adalah put up with. Artinya apa? Tidak tahan. Saya ulang, tidak tahan. Maka kembali ke soal, benar. Yang salah adalah opsi C. Saya tidak bisa memakainya. Masa kita memakai situasi? Kan tidak. Ternyata artinya harus yang put with it. Put up with it. Put up with itu artinya tahan. Oke. Nomor 22. After listening to his mother's comforted words, the baby stopped crying and began to smile at surrounding. Mana yang salah? Mari kita analisa. Di situ ada frase comforted words. Masih ingat kita telah belajar tentang frase yang ada kata sifatnya bentukan ed sama ing. Yang sering didengar adalah boring. Aku boring di rumah. Sebenarnya itu maknanya salah. Kalau ing itu maknanya aktif, membosankan. Aku membosankan, masa gitu? Mestinya yang pakai ed bored, artinya bosan. Hal ini berlaku juga untuk excited, exciting, interested, interesting, disappointed, kecewa, disappointing, dan sebagainya. Termasuk kata-kata yang di soal itu, atau tepatnya di opsi yang C itu. Kata-kata itu comforting atau comforted. Kata-kata yang menenangkan, menyamankan, berarti kan aktif. Maka jawabannya yang benar adalah yang B. Salah, harusnya bukan comforted, tapi comforting. Mengapa? Kata-kata comforted itu kata-kata yang dinyamankan. Padahal maknanya menghendaki kata-kata ibu yang menyamankan atau menenangkan. Untuk yang A pasti benar. After itu preposisi diikuti ing, jadi betul. Begin itu setara dengan stop, verb 2, betul. Smile at itu adalah verb dengan pasangan kata depan yang betul. Smile, jangan to, jangan with, tapi smile. Love it, seperti acara di TV itu. Kemudian nomor 23. The president has made an important agreement with his partner in business already. Anda sudah mengenal tenses perfect, terutama present perfect tadi, yaitu kata telah have untuk Dewi Ayu, has untuk isi it. Diikuti verb berapa tadi? Perfect verb 3. Nah, di sini benar has made, benar adanya. Maka pasti jawabnya bukan A. Important agreement, agreementnya satu pakai N, betul. Nah, ini terlalu lama kalau menjelaskan seperti ini. Kalau Anda sudah pernah dengar kata already, kata keterangan yang artinya telah, itu tidak mungkin di awal atau di akhir kalimat. Keterangan yang di awal itu biasanya kata keterangan waktu. Maka already itu mengikuti langsung setelah kata telah, yaitu has already made, have already made. Begitu. Jangan sampai ditaruh terpisah dengan kata telahnya. Oke.
Nomor 24. Sebentar lagi. I have two children. I have two children. I have one is a handsome little boy and the other is a smart girl. Kenapa kok the another? Nah, ini yang salah. Harusnya tadi kan the other. Kalau bentuk kata lain, ini pembahasannya. Nah, teman-teman, kata yang lain dalam bahasa Inggris itu kalau jumlahnya satu, pakailah the other atau another. Bedanya apa? Begini. I bring two fresh dishes. One is white, the other one atau the other is black. Nah, kenapa kok pakai the other bukan another? Karena sudah jelas dari dua itu yang satu sudah saya sebutkan, yang satunya belum. Beda dengan ini. Kalau saya punya ini, I have one part. Would you like to buy the other one? Salah. Mestinya another one. Mengapa? Belum jelas mana yang akan didapat atau dibeli. Mungkin sudah jelas penjelasan tentang bedanya yang lain tadi. Kalau satu yang lain itu ada dua bahasa Inggrisnya. Another itu yang belum jelas bendanya di mana. Tapi kalau the other sudah jelas adanya. Jadi sudah dari situ terikut. Kalau 7 diambil 6 berarti satunya berarti pakai the other. I have 7 children. 6 are girls. The other, nah harus the other karena 7 kurang 6 1 sudah terikut. Oke. Bagaimana dengan soal nomor 25? Both the girl who smiles to me and the boy with long hair is smart and creative. Kalau melihat di sini materi ini adalah tentang tunggal jamak. Ada pasangan frase, masih ingat? Kalau both pasangannya pasti and keduanya, kedua belah pihak. Both Mr. Mijo and Novel, nah itu mesti jamak itu, nggak boleh is, mesti are. Yang kedua, not only but also, tidak hanya itu tapi juga. Yang ketiga, either or baik ini maupun itu. Either Mr. Mijo or Novel is, kok nggak are Pak? Yang dianggap patokan membuat predikat tunggal jamak adalah predikat yang subjek yang belakang. Novel tunggal is. Begitu juga mana negatif, neither Mr. Mijo nor Novel is crazy. Juga sama. Tapi maknanya negatif, baik Pak Mijo maupun Novel tidak gila. Nah, kembali ke konteks ini tentang tunggal jamak. Both pasangannya N, pasti betulnya. Nah, pasti betulnya. Kemudian, kalau both kan pasti jamak, maka tidak mungkin is tadi. Maka jawabannya to be-nya yang benar adalah are. Mengapa kok begitu? Ya itu aturannya. Kalau tunggal is, kalau jamak are. Both pasangannya N, betul. Girl itu orang pakai who, yangnya betul. Boy with dengan betul juga. Nomor 26. If you, along with your friends, nah, keterangan di antara koma namanya positif itu tidak ngefek untuk mempengaruhi nanti subjek memakai predikat tunggal atau jamak. Di situ you berarti dianggap you. Kata want, you want berarti betul, tidak ada SES. Kemudian you don't have reason to leaving. Nah, to itu kan pakai verb 1 infinitive. To leave salah. Harusnya apa? To leave. Cukup begitu. I want to know. Would you like to go? I have something to know. Nah, to verb 1, to infinitive. To infinitive adalah to verb 1. Kembali ke soal lagi. Apakah Anda ngantuk? Ya, tapi maaf, 3 lagi ya. Ini kita masih 3. The banana juice will be drunk at the dinner party tonight and its taste is sweet. The banana juice will be drank. Tadi sudah diberitahukan kalau makna pasif pasti menggunakan verb berapa? Verb 3 kah? Verb 2 atau verb 1? Ingat, pasif itu maknanya dalam bahasa adalah disponsori, supported, ditulis, written. Oh, berarti verb 3. Nah, di ini jelas ada kata drank. Itu kan bukan verb 3, tapi verb berapa?
Bab 2, drink, drink, drang. Ini sama sing, seng, san. Ring, reng, rang. Maka sudah jelas di depan mata. Jawabannya pasti yang A. Harusnya drunk. D-R-U-N-K. At dinner betul. Tonight nanti betul malam. The stays itu tunggal is betul. Nomor 28. There are 2 books on the table. Mine is the one which has a sticker on the back. It is easy to identify. It is easy to identify. The other is hers. Kita analisa. 2 itu jamak books, maka pakai s betul. Maka yang salah adalah yang mana? My, kata my itu adalah possessive adjective. It is my love. It's my life. Berarti setelah kata possessive adjective milik harus ada benda atau objeknya apa. Jangan sampai hanya mengatakan I like your. Salah. Harus diikuti I like your money. Misalkan your book misalkan. Her name misalkan. Maka kata ganti yang milik yang menunjukkan tidak harus diikuti objek atau bendanya, pakai yang possessive pronoun. It is mine. Nah, tidak boleh mine house. I'm yours. Kayak judul lagi itu. I'm yours. Sudah betul, aku milikmu. Bukan I'm yours lover, bukan. Maka yang salah adalah jelas mine. Harusnya adalah. Alhamdulillah kita sudah akan di ujung penjelasan tentang tes bahasa Inggris PBI, khususnya tentang grammar atau juga biasa dikenal dengan structure. Soal ini berkenaan dengan bagaimanakah TB ini bisa dikerjakan dengan cepat dan tepat supaya kalau ada seleksi ke sekolah kedinasan atau misalkan Polri atau Akabri, Anda bisa lolos pas atau tepat di tahap tes bahasa Inggris ini. Nah, kembali ke soal error analysis nomor 29. Juju Jonathan Christie maksudnya. Have you got the plan to do this night? Sini suka ginting menjawab, I'm not sure. I'd rather to finish some deadlines. They must be submitted. Kok gini ya soalnya? Hampir semuanya kok benar ya? Hampir, tapi kalau Anda mengerti tentang grammar, yang A memang benar. Have you got? Sudahkah tadi ketika betul? This night, malam ini betul. To finish, nah tinggal ini. Sama must be submitted. Nah tadi kan sudah dibilang could be obtained tadi di soal yang sebelumnya. Itu kan pasti. Maka jawabannya pasti C. Dan salahnya di mana? Nah ini yang mungkin belum mengerti materinya ini tentang preference, ungkapan lebih suka. Kalau ada kata prefer, I prefer pecel to rawon. Nah, itu artinya lebih suka pecel daripada rawon, daripada nyatu. Nah, kalau ada kata kerja, prefer pakai ing. I prefer going alone to hanging out with my friends, pakai ing. Tapi kalau kata prefer lebih suka itu diganti dengan would rather, harus pakai verb 1. Maka tidak boleh pakai to finish, langsung I'd rather finish. Aku lebih baik, lebih suka menyelesaikan some deadlines ini. Yang terakhir, the Sony cam recorder demo was fun and impressive. Was fun, betul. Kenapa? Recorder demo 1 kan, tunggal guys. But it is not as better as Microsoft. Kenapa kok yang as better as salah? Ini materinya tentang degrees of comparison objective. SMP insya Allah sudah mempelajari bagaimana membandingkan kata sifat. Ada 3 perbandingan, tingkat positif atau diartikan sama-sama ya. Sama-sama muda, S yang S, atau bisa diganti dengan so yang S. Masih ingat itu? Insya Allah masih lah. Pak Mijo sama-sama mudanya dengan murid-muridnya. Itu secara grammar boleh mungkin begini, Mr. Mijo is S yang S his students, tapi secara konteks mana salah.
Pak Mijo mestinya lebih tua. Nah ini tingkat yang kedua. Mr. Mijo is older than his students. Older, old satu ujaran satu subkata maka pakai s. Pakai er. Tapi nanti kalau lebihnya pakai more, lebih dua subkata misalkan atau dua subkata. Handsome, more handsome than. Kalau paling pakai est. Pak Mijo yang paling tua di kelas ini. Mr. Mijo is the oldest. Mr. Mijo yang paling penting. Mr. Mijo is the most important. Nah, di sini karena clue-nya adalah kata s titik-titik s, maka titik-titik diisi dengan kata sifat aslinya. Maka kata better itu kan artinya lebih baik dari kata aslinya. Kata sifat baik bahasa Inggrisnya adalah good. Maka opsi yang salah adalah yang C. As better as, seharusnya as good as. Nah, ini yang saya jelaskan ini is as important as you want. Maka untuk kalian semua yang mau mempelajari grammar ini lebih lanjut, ini baru paket 1, paket 2 dan 3 akan kita lanjutkan nanti suatu hari dan akan kita juga tayangkan di sini. Tetapi untuk penjelasan yang nomor 1 sampai 30, kalau masih menginginkan penjelasan lebih lanjut, bisa kontak saya langsung dengan nomor WA-nya atau IG ini dan Facebook ini. Saya ucapkan semoga bisa memahami dan lebih pinter bahasa Inggrisnya, dan yang ingin masuk ke sekolah dinasan dan sebagainya bisa mendapatkan kesempatan yang terbaik dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.